Ya, kita pada hari ini akan mendiskusikan salah satu topik ya dari kuliah kita ya yang terkait dengan pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas. Jadi kalau sebelumnya ya di tugas 1 terutama begitu, kalian saya harapkan untuk lebih menekankan aspek dari sisi kontennya, materi dari apa yang akan kita rencanakan. Ya. Jadi ruang lingkup dari mata kuliah ini itu lebih kepada sektor perumahan ya dan permukiman. Walaupun ini cukup luas, tetapi nanti yang lebih luas lagi kita akan dapatkan di materi kuliah pengembangan masyarakat. Jadi di sini lebih kita tekankan ke aspek sektoral, yaitu perumahan dan permukiman. Jadi adik-adik semua, ya saya harapkan kalian understanding bahwa kuliah kita arahnya itu ke upaya untuk mewujudkan yang namanya Sustainable Development Goals. Ya. Nanti kalian coba lihat itu yang poin ke-11 tentang Sustainable Cities and Communities. Ya. Nah, di situ salah satu isu yang menjadi perhatian itu terkait dengan adequate affordable housing, ya, perumahan yang layak dan satu kata kunci lagi terjangkau, gitu ya. Nah, jadi hunian yang layak, ya, kita kemarin minta adik-adik untuk belajar lagi, ya, kemudian membuat di dalam satu materi nanti, ya, untuk tugas 1. Saya perhatikan memang kemarin lebih banyak kalian berbicara ya di tugas kalian itu hunian yang tidak layak ya. Jadi ada kriteria yang tidak layak, tetapi nanti coba diperhatikan kalian semua harus punya benchmark gitu ya tentang sebetulnya hunian yang layak seperti apa. Gitu. Jadi nanti kalian harus melengkapi itu. Jadi Sustainable Development Goals itu ya objektif dari arah dari mata kuliah kita ini. Ya. Terutama di poin ke-11 ya, yang terkait dengan sustainable cities and communities. Communities itu, inilah yang kita sebut communities itu pengertiannya yang luas ya. Jadi orangnya dan tempatnya ya. Orangnya itu adalah masyarakat, tempatnya adalah lingkungan tempat tinggal mereka ya. Komunitas itu kalau kita memang lebih banyak kita analogikan dengan orang, tetapi sebetulnya communities itu ada fisik dan ada orang ya. Communities ini termasuk lingkungan neighborhood-nya itu. Baik, jadi itu ya sebagai penekanan yang di tugas 1 lebih banyak ke aspek isi ya, konten ya dari materi yang akan kita sasar, kita tuju ya. Nah, yang hari ini kita lebih banyak ke aspek proses ya. Bagaimana kita ya ya memfasilitasi atau melibatkan masyarakat atau mengajak ya peran serta masyarakat ya di dalam upaya untuk mewujudkan yang disebut dengan Sustainable Development Goals itu ya, cities and sustainable cities and communities. Jadi kita di sini belajar ya hari ini terkait dengan how ya, bagaimana ya mewujudkan itu, di mana salah satunya kita perlu menyadari ya untuk bicara tentang slum area misalnya kawasan-kawasan yang kurang memenuhi kelayakan itu biasanya melibatkan end user ya masyarakat itu sendiri ya. Jadi untuk mengajak masyarakat untuk terlibat, nah ini kita punya satu pendekatan ya yang disebut dengan Community Action Plan ya, CAP. Ya, itu yang harus kalian ingat ya. Ya. Jadi saya akan sampaikan ya supaya kita understanding yang kita bicarakan hari ini tentang apa itu Community Action Planning sebentar ya.
Saya akan review sedikit ya, nanti kalian perhatikan karena di akhir kuliah nanti akan saya kasih quiz ya, yang akan kalian perlu jawab ya. Lalu bagaimana gagasan munculnya CAP ini ya? CAP ini salah satu pendekatan di dalam perencanaan. Banyak nanti ya pendekatan perencanaan yang lain, nanti saya akan jelaskan. Nah, salah satunya adalah perbedaan antara rencana tindak ya, rencana tindak itu adalah action planning ya, dengan rencana strategik ya, strategic planning ya. Kalian sebentar lagi lulus deh ya, kalian itu sebagai seorang planner, jadi harus betul-betul understanding bahwa sebuah perencanaan itu ada time frame-nya, ada spektrumnya ya. Nah, kita berbicara nanti di sini adalah strategic planning ya, dan tentu saja untuk kita jadikan dasar kita untuk mengetahui apa itu action planning ya, rencana tindak. Jadi nanti kita perlu dudukkan supaya tahu perbedaannya sehingga kita tidak salah paham nanti ketika kita bicara CAP ya, Community Action Planning. Lalu proses dan tahapan umum perencanaan tindak ya, di sini nanti saya sampaikan ya. Juga ada salah satu contoh, mungkin kalau ada waktu kita terangkan, kalau tidak berarti contoh bisa kalian baca sendiri. Ini hanya masalah teknis saja. Tetapi secara prinsip saya akan jelaskan proses dan tahapannya ya. Oke. Jadi community action planning itu sebenarnya adalah sebuah pendekatan ya untuk mengoptimalkan, ingat, peran serta masyarakat ya di dalam proses perencanaan. Jadi adik-adik harus bisa membedakan antara planning, implementing, monitoring, and evaluation. Itu 3 tahapan yang berbeda ya. Nah, ketika kita bicara perencanaan itu isunya berbeda dengan ketika kita bicara pelaksanaan dan monitoring evaluation. Oke. Nah, CAP ini, Community Action Planning, itu adalah sebuah pendekatan ya peran serta masyarakat di dalam proses perencanaan ya. Nah, jadi proses perencanaan ini penting ya, yang nanti akan menjadi landasan bertindak secara kolektif. Ya, jadi ini kita arahnya nanti berharap kemudian masyarakat memiliki sebuah namanya keputusan kolektif ya, yang menjadi dasar mereka untuk melakukan tindakan kolektif ya. Nah, untuk apa? Tentu saja untuk memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi, bukan masalah orang lain. Jadi community action plan itu ya kalau disebut community, maka masalah itu terkait dengan masalah komunitas ya, yang berhubungan langsung dengan kehidupan seharian mereka ya. Jadi bukan kehidupan orang lain. Kalau kita sebagai government, kita berbicara tentang kehidupan masyarakat ya, bukan kita kehidupan kita secara langsung ya. Nah, jadi CAP itu sekali lagi ya, optimalkan peran serta masyarakat di dalam proses perencanaan. Proses perencanaan, ingat ya. Nah, selanjutnya menjadi landasan tindak ya, bertindak berarti implementing ya secara kolektif untuk memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi. Adik-adik ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, tujuannya ya, itu agar masyarakat ya memiliki kesadaran kolektif ya terhadap masalah yang sedang mereka alami. Jadi mungkin masyarakat secara umum itu tahu bahwa masalahnya di kampungnya itu ya sampah ya. Tahu masalahnya mungkin air ya. Tetapi CAP ini menghadirkan mereka untuk di satu media ya, wadah agar permasalahan itu menjadi permasalahan kolektif ya. Nah, ini yang perlu kita tahu bahwa sebetulnya secara individu barangkali mereka sudah tahu ya. Tetapi ya udah masing-masing, tidak ada yang mengorganisir mereka. Nah, CAP ini alat untuk kemudian ini loh ya masalah kita ya yang selama ini kita mungkin
alami secara individu ya, tapi ini masalah bersama. Nah, ini CAP ini salah satu cara ya. Nah, jadi setelah mereka aware ya, sadar bahwa itu sebuah masalah bersama, nah nanti kita akan ajak mereka untuk kemudian masuk di dalam perencanaan. Nah, mulai mereka untuk bagaimana merubah ya masalah itu menjadi sebuah tujuan yang mau dipecahkan. Nah, jadi tujuan ya, kalau misalnya masalahnya itu kurang air, maka tujuannya memenuhi kebutuhan air, gitu kan? Nah, ditetapkan secara kolektif. Lalu mereka kalau demikian masalahnya, kalau mereka itu tahu ya kan, dianalisis dengan proses tertentu yang saya ajarin, maka nanti akan tahu sebetulnya akar masalahnya di mana, ya, lalu kemudian langkah-langkah tindakan yang diambil seperti apa, ya, apa saja yang dibutuhkan. Nah, kita kemudian bagi tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab, gitu, ya. Siapa bekerja apa. Ya, kalau saya biasanya kalau di kampung itu tanggung jawab saya lebih ke tukang foto gitu ya. Jadi mereka bekerja, saya pakai handphone foto-foto mereka kerja gitu. Nah, itu enaknya saya gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi apa sebenarnya? Kenapa kok kita bicara salah satu pendekatan community action planning ya? Nah, ini ada paradigma di dalam perencanaan ya. Jadi kalau adik-adik nanti belajar teori planning itu ada setiap perencanaan pendekatan ada paradigma, ada diskursus ya. Kalau kalian mungkin pernah dengar ada mazhab ya, kalau di dalam agama itu ya. Ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut, itu ada mazhabnya. Nah, ini juga dalam perencanaan itu ada mazhabnya. Nah, yang selama ini biasanya kalau kalian belajar di studio itu pakai mazhab perencanaan analitik itu, ya. Jadi bahwa masalah itu ya dianggap ya bahwa yang udah belajar di PWK yang serba tahu, yang tahu hanya orang-orang yang lulus perencanaan wilayah kota gitu ya. Nah, dia punya apa namanya metode untuk survei ke lapangan ya, kebutuhan data dan sebagainya ya. Jadi titik tekannya pada orang yang sudah dianggap memiliki pengetahuan ya, yang ya dalam hal ini ya orang yang dianggap ahli gitu ya. Nah, jadi dia memiliki pendidikan tertentu, dianggap ahli, kemudian apa yang dibutuhkan, nah mereka yang menentukan. Nah, sementara hal seperti itu biasanya untuk perencanaan dalam skala besar, kota dan sebagainya, itu oke, fine, ya. Tapi biasanya di dalam praktek, ya yang namanya masyarakat yang tidak mampu, selalu saja mereka tidak akan tidak bergerak begitu. Ya, mereka ya hidupnya gitu-gitu aja, ya. Karena ya kalian perlu paham ya, kenapa muncul diskursus perencanaan aksi masyarakat ini, karena kalau kita bicara perencanaan, kalau kita ikut di situ terlibat di dalamnya, tentu saja kita ada subjektif, ya. Nggak mungkin kalau kemudian kita mendukung, kita tahu perencanaan itu akan merugikan kita misalnya, ya. Tentu saja kita akan lencengkan. Bahkan banyak sekarang yang arah misalnya tata ruang itu disesuaikan dengan siapa yang punya lahan di situ, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kita tidak bisa lepas ya bahwa di dalam perencanaan itu ada orang-orang dan orang-orang ini punya kepentingannya sendiri-sendiri ya. Nah, siapa yang mikir kepentingan masyarakat? Ini jadi masalah. Biasanya kalaupun diundang akademisi di situ, biasanya juga tentunya juga ada sebagai manusia juga akan mikir diri sendiri ya. Kurang lebih begitu. Jadi keterwakilan masyarakat di dalam perencanaan ini menjadi salah satu isu ya, yang kemudian orang-orang yang melihat bahwa perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat ya itu tidak menghadirkan kepentingan masyarakat. Makanya muncul namanya mazhab ya, saya katakan tadi, atau paradigma alternatif yaitu perencanaan aksi masyarakat ya. Nah, paradigma ini melihat permasalahan itu ya, di mana sebetulnya masyarakat itu
bisa jadi selama ini mereka orang-orang yang terpinggirkan, ya, sehingga mereka tidak mampu. Nah, di sini kita melihat mereka sebagai orang yang mampu, maka kita katakan di sini memungkinkan, ya, kalau misalnya yang paradigma ortodok menetapkan, ya, jadi variabelnya ini kita ambil dan sebagainya, kita tetapkan itu suatu hal yang final gitu ya, tapi kita tidak pernah memungkinkan, ya, bahwa sebetulnya pengetahuan itu sangat-sangat spesifik ya di lapangan, itu tidak seperti yang kita belajari di kampus, ya, aja. Tapi ada hal-hal yang lokal ya, yang kita tidak tahu semua itu. Nah, oleh karena itu, nah kita memungkinkan ya, enabling ya. Kalau tadi constraint ya, dianggap bahwa harus seperti ini, pokoknya seperti ini. Ya, itu constraint, tidak boleh seperti apa seperti apa. Tapi kalau enabling, oh ternyata masyarakat ada keterbatasan, orangnya begini-begini, maka kita perlu melakukan pendekatan yang lain. Lalu pendekatan ortodok lebih mengarah ke pertumbuhan ya. Selama ini mungkin kalian sering lihat nonton di TV ya, di Corona itu antara bela kemanusiaan, nah ini lebih relevan, enak nih saya ceritakan, dengan bela ekonomi ya. Nah, kalau analitik bicara ekonomi ya, tapi orang-orang yang paradigma alternatif bicara kemanusiaan. Mereka bicara dengan orang-orang ya. Nah, ini paling gampang untuk menjelaskan dalam konteks kita sekarang ya. Manusia sebagai objek ya, kalau misalnya di dalam paradigma ortodok. Jadi artinya masyarakat itu ya ibaratnya harus manut ya apa yang saya katakan begitu. Nah, sementara kalau misalnya paradigma alternatif tidak ya. Mereka sebagai subjek ya. Mereka ikut ya menentukan apa yang mereka butuhkan ya. Seperti apa mereka akan memenuhinya ya. Lalu kalau yang analitik itu mengarahkan pada ketergantungan biasanya, ya. Sementara kalau arah dari alternatif itu memungkinkan masyarakat untuk mandiri, ya. Jadi bisa mereka belajar bagaimana cara menata lingkungannya dan sebagainya. Itu mandiri nanti suatu saat. Lalu pemerintah, ya, dan dunia usaha sebagai aktor utama kalau di analitik, ya, mereka yang serba tahu, ya, seperti Meikarta itu dibangun ribuan hektar, ya. Tapi kita nanti akan lihat. Ternyata yang Meikarta itu ya hanya untuk memenuhi kebutuhan 30% dari penduduk Indonesia. 70 dan 60% masyarakat itu mereka tidak masuk di dalam sistem Meikarta itu ya. Ya, rumah-rumah yang bagus-bagus itu ya, mereka akan bekerja dengan sistem informal di rumah-rumah yang mohon maaf saya katakan sering tidak layak ya, secara baik secara fisik maupun secara aman dan sebagainya. Jadi ini masyarakat dan LSM ya yang akan menjadi aktor utama kalau di paradigma alternatif. Lalu kalau analitik itu berbasis pada output, target, yang penting target, bangun tol, bangun Kertajati ya. Nah, mungkin ada bangun ibu kota baru misalnya ya. Kita tidak tahu apakah kota baru itu punya pemikiran jauh ke depan untuk masyarakat atau seperti Kertajati ya sudah dibangun kemudian tidak bermanfaat ya karena menarget output ya. Nah, ini salah satu kritik ya, saya kira juga perlu kita renungkan begitu ya. Kita punya APBN terbatas, jangan sampai APBN itu kemudian tidak kita rencanakan akhirnya jadi seperti itu. Tapi berbeda ya kalau ini kita manajemen sumber daya manusia ya pada umumnya begitu. Nah, ini barangkali kita bisa banyak cerita nanti ya, kota Jakarta itu ya yang sekarang ini juga memang arahnya ya kalau saya perhatikan Gubernur Anies itu lebih menekankan aspek sumber daya manusia. Jadi lebih banyak mengajak warga ya untuk menata kawasan kumuhnya ya daripada harus membangun rumah susun ya vertikal, mereka disuruh pindah, tetapi mereka lebih banyak dimanusiakan ya. Juga informasi sebagai data tunggal ya. Kalau kalian di studio itu ya informasi data tunggal itu artinya apa? Sudah ini data ini data ini data ini sudah ada formnya ya. Tapi kalau yang namanya paradigma alternatif tidak. Kita ngalir, kita observasi mengalir di lapangan ya, mendengarkan saksi-saksi, Pak, itu ngalir airnya itu dari sini ke sini. Oh, di sini Pak sebetulnya sumber air ya yang bagus. Nah, itu kita lebih natural, lebih alamiah ya bersama dengan masyarakat di dalam menentukan data itu. Lalu produksi mengambil keputusan terpusat kalau misalnya perencanaan analitik tentu saja ya dia dibutuhkan sentral data.
Sementara kalau alternatif itu terdesentralisasi. Jadi pengetahuan itu tersebar di mana-mana. Lalu kemudian kalau kita ingin lebih cepat kerja, kalau analitik itu ya memilih standarisasi, ya. Jadi semua orang rumahnya tipenya seperti ini. Jadi kita seperti melihat satu kawasan ya yang monoton, ya. Tapi kalau misalnya alternatif ya sesuaikan kebutuhan mereka. Hari ini mereka bangun kecil dulu, kemudian besok bisa dikembangkan dan sebagainya. Lalu proses perencanaan bersifat prosedural, ya. Kalian itu kalau di studio itu prosedur sekali ya. Ini dan ini ya. Kalau misalnya alternatif agak cair ya. Walaupun tetap ada tahapan ya. Proses perencanaannya harus kita ikuti tetapi lebih adaptif. Nah, lalu industri terkonsolidasi ya. Biasanya kalau yang namanya industri untuk yang analitik itu dia terkonsolidasi dan memiliki manajemen yang lebih kompleks ya. Sementara kalau yang di konteks alternatif ini lebih sederhana ya, manajemennya lebih sederhana karena menyangkut ruang lingkup yang lebih kecil ya, hanya di desa atau di bahkan di RT atau RW ya. Ini yang perlu dipahami. Saya lanjutkan. Oke ya. Ya ini tadi sudah saya sampaikan, sorry 2 kali. Baik ya. Kira-kira seperti itu latar belakang yang menjadi ya diskursus atau paradigma ya. Kalian harus bisa pahami ya. Sebelum kita berbicara di dalam tata kelola ya, semua kegiatan kita harusnya dibangun dari sebuah diskursus, dibangun dari sebuah paradigma. Oke. Nah, kalau kita paradigmanya kuat, diskursusnya kuat, nah, maka kita akan firm ketika kita melangkah. Ya, kalau tidak, kita nanti akan galau gitu ya. Oke, good, bagus kalau kita udah memilih sekarang untuk masuk ke dalam sebuah paradigma berpikir perencanaan tindak. Nah, lalu kemudian apa filosofinya? Filosofi rencana tindak. Nah, ini saya ingin bedakan dengan rencana strategik. Nah, ini perlu diingat ya. Rencana tindak dengan rencana strategik itu letak dari filosofinya ada pada bagaimana kita melihat objektif dari penelitian kita, dari perencanaan kita. Ya, jadi rencana tindak itu berangkat dari suatu permasalahan. Jadi permasalahan ya, nanti kalian akan saya harapkan bisa memahami apa bedanya dengan yang namanya dengan visi atau ultimate goals. Visi atau ultimate goals. Oke. Nah, kalau rencana strategik biasanya itu didorong oleh visi jauh ke depan. Oke. Berdimensi waktu ya di atas 5 tahun, ya biasanya 25 tahun, 10 tahun, ya. Ya, 5 tahun masih bisa dikatakan rencana strategik, ya, tapi biasanya dibangun oleh sebuah visi yang jauh ke depan. Ini yang kemudian mengarahkan sebuah organisasi untuk ya melakukan langkah-langkah dalam rangka untuk mewujudkan visinya, itu rencana strategik. Nah, berbeda dengan rencana tindak. Rencana tindak itu didorong oleh sebuah problem. Jadi problem itu apa ya? Problem itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, itu kira-kira problem ya. Nah, jadi problem itu kalau dia senjang maka dia sebuah kebutuhan untuk kita selesaikan. Oke. Nah, ini perlu diperhatikan. Contoh, problem itu corona. Ya, corona ini problem. Ya, coba direnungkan, ya. Tetapi persoalan corona ini kalau kalian ikutin ya bagaimana perkembangannya. Contoh di Jepang. Di Jepang itu mungkin lebih dekat dengan Cina, tetapi mereka tidak sedahsyat kalau kita lihat di Indonesia, kita lihat di Italia ya, yang sudah kita lihat sekarang ini ya, sangat dahsyat dampaknya. Kenapa? Karena Jepang itu sudah biasa hidup mereka
ya bepergian menggunakan masker walaupun mereka tidak dalam masalah, ya. Nah, kenapa demikian? Itulah yang dikatakan karena mereka hidupnya sudah memiliki sebuah visi, tapi dia udah jauh lagi daripada itu. Visinya sudah menjadi sebuah kesadaran, ya, bahwa ke depan kita harus mewujudkan, ya, kota-kota kita yang aman, yang nyaman, yang sehat, ya. Sehingga sebelum terjadi permasalahan itu sudah biasa, gitu ya. Nah, jadi strategic planning itu adalah upaya untuk mengantisipasi sebelum masalah itu hadir di tengah-tengah kita, ya. Ini yang masih di tempat kita, ya, masih banyak PR. Jadi perencanaan tata ruang dan sebagainya terkadang hanya dikerjakan hanya untuk memenuhi dokumen tata ruang, tetapi barangkali visinya itu tidak tajam. Nah, dengan demikian ini peran kalian, ya, untuk hadir di sana masih banyak gitu ya. Nah, jadi rencana tindak itu rencana yang berangkat dari problem. Nah, jadi problem adalah sesuatu kebutuhan untuk diselesaikan, ya, harapan, ya, kesenjangan antara harusnya tidak ada masalah ini tapi kenyataannya ada. Nah, itu problem, ya. Nah, jadi corona salah satu contoh. Dan kalau kemudian kita duduk bareng, ya, kemudian kita mencoba melihat akar permasalahan corona apa, lalu kemudian kita mengambil sebuah tindakan karena masalahnya kita sudah paham akarnya. Salah satunya misalnya social distancing, ya. Nah, itu sebuah tindakan, ya, yang disusun melalui sebuah rencana tindakan sebetulnya, rencana tindak, ya. Nah, nanti kalian juga akan nanti saya beritahu bahwa rencana tindak pun itu tidak selamanya ada yang sifatnya sangat urgent. Ada juga rencana tindak yang bersifat strategik. Nah, nanti ini kalian harus membedakan juga dengan rencana strategik yang dibangun di drive oleh vision dengan tujuan jangka panjang, ultimate goals dengan periodisasi lebih dari 5 tahun bahkan 25 tahun pada umumnya. Nah, tapi ada rencana tindak tapi strategik, ada juga, ya. Nah, misalnya masalah-masalah yang belum kita rasakan, belum kita rasakan urgensitasnya untuk kita tangani, tetapi kita sudah rasakan, ya. Misalnya sebelum corona ini, ya, mungkin di kampus waktu kita mau kuliah, ya, LCD-nya, ya, nggak jalan normal sehingga proses belajar mengajar tidak baik begitu ya, tapi tetap masih bisa jalan ketika kita toto-toto gitu, kita paskan, ya, mungkin dipas-paskan itu akhirnya pas gitu, tetapi sebetulnya kadang-kadang merah, kadang-kadang hijau, itu sudah kita rasakan, ya. Nah, untuk mengganti LCD itu kita butuh anggaran, ya. Oleh karena itu tidak bisa kemudian hari itu juga, karena juga anggaran tidak ada. Di sisi yang lain juga kalau agak merah-merah dikit, kuning-kuning dikit, ya, gambarnya kita juga masih bisa belajar gitu kan. Nah, jadi itu ada nanti urgensitas problem yang kemudian nanti kita akan diskusikan. Ada yang namanya rencana tindak strategik. Oke, nah untuk itu kalian harus bisa membedakan 3 karakter problem. Ada yang namanya, yang paling bawah dulu saya sebutkan, objective problem. Objective problem itu problem yang memang harus kita atasi segera. Contoh corona ini, ya, objective problem. Kalian, ya, mau hadir di dalam pertemuan kali ini, maka kalau kalian ya harus punya pulsa, ya mohon maaf ya. Ya kan harus sediakan pulsa itu. Kalau tidak bisa jalan. Nah, maka kalau memang harus kuliah, ya harus kita usahakan. Itu objektif problem, tidak bisa tawar-tawar. Nah, ada aktual problem.
Actual problem tadi, misalnya LCD yang kurang bagus tampilannya, kita bisa membuat sebuah perencanaan. Tapi berangkat bahwa itu sebuah permasalahan yang sudah kita rasakan, failed problem. Ya. Nah, mungkin tahun depan, anggarannya tahun ini, karena tidak bisa tahun ini juga kita langsung beli, karena ini menyangkut pertanggungjawaban peng-SPJ-an sistem keuangan. Ya. Nah, tetapi kita harus rencanakan bahwa tahun depan kita harus buat namanya proposalnya, kemudian kita usulkan ke orang yang memiliki anggaran gitu ya, lalu dianggarkan, lalu kemudian disetujui. Nah, setelah disetujui kita perlu kemudian mengundang para vendor ya untuk menawarkan LCD yang bagus, karena kita beli dalam jumlah yang banyak, maka kita harus ada ketentuan itu. Nah, itu namanya actual problem. Satu lagi anticipated problem. Nah, anticipated problem ini apa? Problem yang belum muncul. Nah, jadi anticipated problem inilah sebetulnya yang kita masukkan dalam kategori strategic planning. Jadi strategic planning itu vision, betul. Tapi vision itu, kenapa kita mengatakan ke depan ya terwujudnya kota-kota yang berkelanjutan misalnya ya? Ya tentu saja kita punya standar juga yang tidak berkelanjutan seperti apa. Nah, kapan itu bisa tidak berlanjut misalnya? Kita sudah punya banyak pengalaman ya ketika misalnya jumlah penduduk itu ya terlalu tinggi misalnya. Nah, makanya kita antisipasi, sekarang belum ya dengan misalnya skema program keluarga berencana. Jadi anticipated problem itu adalah kriteria problem yang digunakan untuk menyusun rencana strategik. Ya, saya ulangi ya. Anticipated problem itulah masalah yang belum ada, belum muncul, tetapi kita membayangkan ke depan itu yang disebut dengan vision, yang disebut dengan ultimate goals gitu ya. Nah, ultimate goals itu sebetulnya ya mengantisipasi problem. Nah, itu ya. Sementara rencana tindak itu ada dua, objektif problem dengan aktual problem. Nah, bedanya nanti di mana? Nah, nanti rencana tindak itu kita bagi dua. Nah, ini strategic planning ya, saya katakan long term broad based planning anticipated problem ya. Kemudian ada action planning short term problem solving based planning ya. Jadi perencanaan berbasis kepada pemecahan masalah. Ya, tapi kalau misalnya strategic itu broad based planning yang didrive oleh vision anticipated problem ya. Nah, kalau yang action planning itu ada objective problem, ada juga needs yang termasuk dengan actual problem atau felt problem, felt need gitu. Ya, yang dirasakan. Jadi ingat ya, jadi strategik itu satu, action planning nanti kita akan ada dua bagian, tapi intinya apa itu yang disebut dengan micro action planning dan strategic action planning ya. Apa itu micro action planning? Itu action planning yang bisa kita laksanakan segera ya untuk merespon permasalahan yang segera, objektif problem. Nah, strategic action planning kita sudah merasakan ada masalah ya. Masalah itu berbasis kepada kriteria masalah. Misalnya air bersih, kriterianya harusnya mengalir sekian kubik per detik ya, atau mengalir ya siang hari sampai dengan malam hari sekian banyak ya untuk kebutuhan orang sekian banyak, tetapi itu tidak terpenuhi. Tetapi kita belum harus kemudian mengalami kesulitan gitu ya, belum mengalami kesulitan kalau air itu masih ada, tapi kita mungkin harus antri gitu ya. Nah, ini namanya strategic action planning. Nah, oleh karena itu, karena dia berbasis pada kriteria standar. Nah, kalau kalian kemudian kemarin saya minta apa rumah yang layak huni, nah itu berarti bukan lagi micro, tapi strategic action planning sebetulnya. Ya, nah diselesaikan dalam sebuah perencanaan yang paling tidak 2 atau 3 tahun diwujudkan. Ya, tapi kalau action planning sudah tidak begitu. Misalnya terjadi bencana gempa, kemudian rumahnya sudah tidak ada.
Kita harus ambil micro action planning. Apa? Oh, buat tenda dulu. Ya, berbeda sekali ya. Objektif problem sama aktual kriteria, ya. Aktual atau berbasis kriteria. Itu berbeda sekali. Nah, tetapi dua-duanya itu problem, tetapi tingkatan dari problemnya berbeda. Oke. Kalau ada yang mau tanya, bisa chatting, ya, misalnya kurang jelas. Nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya. Bagaimana tahapan dan proses action planning secara umum, adik-adik semua, jangan lupa, proses planning itu saya selalu katakan, kalian sebagai planner harus paham betul, ya. Proses planning itu paling tidak ya, ada 3 tahapan utama dia. Ya, kalau misalnya kalian baca Lars Anderson itu banyak sekali ya, tapi kurang lebih ada 3 yang paling penting, yaitu survei, kedua analyze, yang ketiga plan. Jadi kita melakukan survei, tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan data, lalu kemudian kita analisa, ya, kemudian kita rencanakan. Ya, jadi survei, analysis, and plan. Nah, ini kira-kira prosesnya, ya. Di sini ada rangkaian gathering, community gathering. Karena apa? Karena tadi saya katakan CAP itu adalah upaya untuk melibatkan masyarakat, ya. Lalu kemudian ada social mapping di sini, ya. Dalam proses itu ada nanti kita mencoba untuk melihat di lapangan siapa tokoh-tokoh yang kemudian punya kompetensi apa, interest apa, ya, yang nanti kita harapkan bisa berkontribusi, ya. Nah, ini ada community survey. Jadi ini pertama sosialisasi dulu ini, ya. Saya maksud itu yang community gathering pertama, project socialization, itu yang tugas 1 kalian akan sampaikan itu kepada mereka. Lalu ada social mapping, ya. Lalu ada survei, ya. Survei itu tadi mengumpulkan data. Lalu ada analyzing, planning, ya. Planning itu pada ujungnya nanti membuat apa yang mau kita lakukan. Nah, sampai tahapan inilah disebut planning. Ya, nah setelah itu kalau yang namanya action planning harus bertindak. Tidak cuma berhenti di planning. Nah, inilah bedanya antara strategic planning sama action planning. Action planning, planning for action. Jadi ujungnya itu adalah tindakan. Nah, di sini ada implementasi, mengadministrasikan tindakan tadi supaya bisa dimonef, kita siapkan lalu implementasi. Ya, nah ini. Oke, ini beberapa model ya alat kita untuk mengajak masyarakat untuk bisa langsung tune in dengan topik kita. Biasanya kita menggunakan ada yang menggunakan market, ya, dia bisa tunjuk di sini loh ternyata yang sering mampet, ya, di sini loh yang sampahnya ngumpul, ya. Nah ini alat bantu, ya. Nah jadi planning for real itu artinya kita tidak pada posisi bermimpi. Kalau misalnya strategic planning bermimpi. Kalau ini tidak real, ya, di dalam kehidupan keseharian. Ini contohnya. Oke. Baik. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Sebelum kita lanjutkan. Saya minta Azizah untuk menunjukkan videonya. Iya, Pak. Videonya? Iya, Pak. Belum kelihatan ya? Oke. Ada Ya. pertanyaan? Sejauh ini belum, Pak. Masih sudah jelas. Jelas? Waduh, hebat sekali. Kamu ini cepat kali nangkapnya ya. Oke, dah matikan. Ahmad Fauzi, tunjukkan mukamu, videomu. Ahmad Fauzi. Oke. Bagaimana Ahmad? Ada pertanyaan? Sejauh ini belum, Pak. Belum ya? Oke. Ya, Pak. Afan Savana. Afan Savana, tunjukkan videomu. Iya, Pak. Oh ya. Apakah sudah kelihatan? Belum kelihatan saya. Gimana sekarang, Pak? Ya, oke ya. Ya, kalau kamu juga jelas, nanti ketika kuis, kalau jawabannya salah, maka berarti ya sial saja ya.
Padahal ini sudah saya kasih kesempatan ini. Nanti ada kuis. Kalau salah, ya sial. Karena kalian merasa udah jelas. Gimana, Afan? Udah jelas semua? Untuk sejauh ini belum ada pertanyaan sih, Pak. Ya, artinya apa yang saya jelaskan kalau ditanya di kuis kalian bisa jawab, ya. Oke. Alvin, tunjukkan muka. Tunjukkan. Nah, tutup. Afan tutup. Afan tutup videonya. Alvin. Bagaimana, Pak? Afan sudah bisa menutup videonya. Oh ya. Oke. Alvin, saya panggil Alvin. Mana videonya? Iya Pak, bentar. Di setting gimana sih videonya? Apa sih? Lu mau nampilin muka lu? Iya, ini nggak bisa. Di punyamu bisa, Bay? Nggak bisa. Pak, kalau lewat punya si Bayu boleh nggak? Soalnya nih di settingnya nggak bisa dibuka kameranya. Yang mana? Siapa? Alvin? Iya. Mana Alvin mana? Yang putih, Pak. Yang putih, baju putih. Kamu rame-rame kalian di sana. Kalian di Iya mana? berdua. Ibu Pak. Ibu Pak. Waduh, ya, oke, ya. Udah tutup ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Baik, adik-adik semua yang saya cintai, ya. Kita lanjutkan proses perencanaan dan kerangka berpikir logis. Coba dimatikan semua ini kalian, ya, biar nggak terlalu. Oke ya, proses perencanaan dan kerangka berpikir logis. Ini ada yang nggak mood ya? Ya oke. Adik-adik, ya, jadi tadi kita bicara tentang diskursus, ya, tentang landasan pemikiran perencanaan tindak, lalu kemudian filosofi, ya, apa perbedaan rencana tindak dengan rencana strategis, lalu ada pembagian rencana tindak, itu ada yang mikro, ada yang strategik. Kita sekarang belajar seperti apa proses perencanaan tindak itu kita terapkan. Nah, jadi pada prinsipnya sebagai seorang planner, kita punya proses berpikir logis, ya. Jadi kerangka perencanaan itu dibangun melalui sebuah logika berpikir. Ya, jadi kalau salah berpikir, maka nanti jadi carut marut acak kadut, ya, perencanaan kita menjadi berantakan atau tidak efektif untuk kita jalankan gitu. Jadi kita harus tahu, ya, sebetulnya bagaimana kita melakukan proses perencanaan itu, terutama dalam proses perencanaan tindak. Oke. Jadi ada tahapan, ya. Jadi tahapan pertama itu terkait dengan namanya analisis, ya. Lalu kemudian analisis tentang masalah dan analisis tentang objektif, kemudian melakukan strategis. Nah, lalu ada nanti aspek terkait dengan manajemen, ya. Nah, ini step ini masuk dalam tahapan perencanaan nih. Di dalam action planning itu kita ada 4 hal, ya, yang kita step yang kita lakukan. Yang pertama stakeholder analysis. Inilah yang disebut dengan tadi, ya, social mapping. Nah, nanti di dalam tugas kalian berusaha, walaupun tidak ke lapangan, tapi mencoba untuk mengetes, diskusi sama teman, gimana membuat kemudian stakeholder analysis ini, ya. Intinya untuk kita tahu siapa, ya, di lingkungan itu yang menjadi stakeholder. Stakeholder itu orang yang kunci, gitu ya. Kalau dia tidak kita pertimbangkan, ini akan menjadi permasalahan ke depan, ya. Apakah itu termasuk mungkin orang-orang iseng gitu ya, tapi dia akan mempengaruhi kegiatan kita. Nah, itu juga stakeholder, jadi pendekatannya juga berbeda, ya. Nah, terutama yang sudah saya sampaikan, biasanya kita menggunakan ada tokoh masyarakat, ada pejuang lingkungan, misalnya ada Karang Taruna. Nah, ini yang stakeholder yang kita sebutkan. Lalu problem analysis, ya. Nah,
problem analisis ini tahapan sebetulnya setelah kita melakukan survei ya. Nah, ini kita harus tahu. Lalu analysis of objektif ya, objektif berarti kita harus bisa membangun objektif bersama. Lalu strategi ya. Nah, ini 4 tahapan ini, 4 proses tahapan ini yang di dalam tahapan planning. Ini contoh stakeholder analysis ya. Kita bisa melihat sini ada Fisher Folk, ada Industry Egg, ada Household ya. Nanti kita misalnya sini katakan ada tokoh masyarakat, ada pengurus RT, RW dan kelurahan ya misalnya ya. Nah, lalu karakteristiknya begitu apa mereka ini ya? Secara ekonomi bagaimana mereka itu bekerja, misalnya nelayan di di nelayan-nelayan tradisional gitu ya. Lalu interestnya itu ya saya mau makan aja gitu. Saya nggak ada urusan mau masalah visi misi, masalah sakit sama nggak ada urusan. Nah, itu kita. Nah, sensitivitas dia seperti apa? Apakah dia sensitif terhadap kegiatan-kegiatan lingkungan dia? Nah, kita perlu tahu. Lalu potensi yang defensiensis ya. Orang-orang itu dia membawa mungkin resource ya, baik pengetahuan mungkin ada aset mungkin atau uang ya dan sebagainya. Potensi dan kelemahannya apa. Lalu implication dan conclusion for project ya. Nah, ini ada possible action required atau how to deal with the group ya, bagaimana kita berhubungan sama mereka. Orang-orang ini itu gimana itu dalam konteks proyek kita ya. Oke, lalu problem tree kalau sudah tahu saya kira ya, jadi bahwa kita harus bisa ya mendampingi masyarakat agar mereka bisa memahami ya. Kalau mungkin mereka kita ajak untuk survei ya dengan kriteria yang sudah kita bangun, kalau namanya air bersih seperti apa ya, kemudian saluran seperti apa, sanitasi seperti apa, kita ajak mereka, tetapi mereka harus kemudian kita bisa libatkan ya untuk mereka bisa kemudian melihat masalah itu secara lebih jelas seperti jadi. Jadi bukan kita ini ya yang melakukan, tapi nanti kita mendampingi masyarakat. Nah, caranya dengan problem tree ini. Apa yang menjadi akar dari masalah tersebut? Ya, masalahnya itu sendiri dan apa dampaknya kalau seandainya masalah itu tidak diselesaikan. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Kita lihat sini river water quality deteriorating ya. Penurunan kualitas air sungai gitu ya. Ternyata di sini akar masalahnya. Nah, ini dilakukan dengan cara ya kita tahu ya namanya metaplan ya. Tampilkan di situ. Nah, berbeda dengan masalah objektif. Nah, sebenarnya sederhana ya. Dia turn the negative aspect into positive ones ya, desire ya, realistic. Ya, jadi apa yang kita inginkan dengan demikian berarti river water quality improve ya, terperbaik menjadi lebih baik ya. Nah, berarti kalimatnya dirubah ya dari negatif menjadi positif. Nah, itu nanti menjadi sebuah objektif. Jadi objektif kita tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas air sungai gitu ya. Nah, di dalamnya itu apa yang kita lakukan? Misalnya melakukan mengarahkan ya dan mengatur standar ya bagaimana kita mengelola sistem tertiary proses air itu ya ketika sebelum dibuang ke sungai. Nah, yang jadi tantangan biasanya ketika kita bicara strategi ya. Nah, banyak objektif, banyak dampak outcome yang akan kita dapatkan dari sesuatu tindakan ya. Tindakan itu yang berarti yang di bawah ya. Yang bisa melahirkan memecahkan masalah itu. Nah, kita pilih. Nah, lalu kita bisa melihat yang mana yang out. Out itu artinya kalau kita lihat out ini tidak begitu memberikan dampak yang signifikan kalau kita ambil tindakan ini ya, kalau kita analisa lebih jauh. Oh, kita ambil ini karena dia memberikan dampak lebih besar. Ternyata juga dia biayanya lebih murah kita lakukan hal ini gitu ya, tapi dampaknya lebih besar. Oh, ada, ini penting sekali, berdampak besar, tetapi biayanya wah ini tidak mungkin kita kerjakan, itu harus dikerjakan oleh pemerintah ini ya. Misalnya seperti itu. Nah, ini kita pilih, nah itulah yang menentukan strategi.
Strategi apa yang kita ambil? Berarti strategi yang sangat-sangat bisa kita jalankan, memiliki dampak yang besar, ya, memiliki skala yang luas, begitu. Tetapi dengan mungkin kemampuan yang kita miliki yang terbatas itu, nah, itu strategi. Oke, ya. Lalu step kedua namanya log frame metric. Nah, jadi kita tadi udah buat strategi, ya. Nah, lalu kita membuat objektif sudah. Nah, lalu kita di sini membagi ada metric log frame. Kita mengisi di sini ya, overall objektifnya misalnya tadi memperbaiki kualitas air sungai. Nah, purpose project-nya misalnya kita membuat water treatment system di dalam pembuangan. Ya, tadi kan sudah kita ambil pilihannya. Ya. Lalu kemudian kita kalau itu kita merencanakan perbaikan water treatment, kita membuat salah satu misalnya namanya IPAL komunal, ya. Nah, result ini yang paling samping ini adalah kegiatannya kita membangun, aktivitasnya ya konstruksi membangun, ya. Nah, intervensi logik ini adalah logika urut-urutan di dalam mulai dari cita-cita, objektif tadi, kemudian ke tujuan proyek, ya, apa itu ada yang disebut dengan outcomes, ya, lalu result, output, ya, dari kegiatan, ya, lalu kemudian aktivitas kegiatannya apa. Nah, ini masuk di dalam intervention logic. Lalu objectively variable indicator, ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Jadi kurang lebih metriknya seperti ini, gitu ya. Nah, jadi dia bermula dari paling bawah ini, ya, paling bawah, ya. Ya. Ada precondition ya, paling bawah. Ya, precondition. Jadi dari situ ini ada asumsi-asumsi, ya. Kalau seperti ini maka seperti ini. Kalau seperti ini maka seperti ini. Itu assumption. Ya, kita punya asumsi. Nah, salah satunya itu precondition. Nah, biasanya itu masuk di paling kanan, ya, assumption. Source, resource, ya, and verification cost-nya berapa. Means, ya, means itu adalah kalau kita punya kegiatan, bagaimana cara kita mengelola kegiatan tersebut, ya, means-nya. Lalu aktivitasnya itu sendiri. Jadi ada budgeting, ya, ada cara kerja merealisasikan budget itu. Lalu kemudian ada aktivitas. Jadi ada asumsi, ya, precondition-nya maksudnya begini, bahwa kondisi di sana ini sudah siap, ya, ready untuk kita laksanakan itu misalnya. Kemudian masyarakat sudah dilatih, sehingga kalau misalnya kita cost-nya seperti ini, maka itu bisa jalan. Tapi kalau asumsinya ternyata masyarakat belum terlatih, maka perlu latihan dulu dan sebagainya. Itu asumsi-asumsi ini kita harus bangun. Oke, nah ini seperti ini ya. Ada vertical logic, ada horizontal logic. Jadi kita harus dari precondition muncul, kemudian ke aktivitasnya apa, ya. Nah, lalu kemudian ada kalau kita tarik itu nanti ya intervention logiknya apa, means-nya apa, cost-nya apa, ya muncul asumsi, ya. Asumsi ini melahirkan result, ya. Nah, ini yang kita akan bahas lagi lebih lanjut ini sebentar lagi ya. Jadi ini menjadi sebuah tahapan di dalam sebetulnya ini manajemen ya. Ketika kita sudah membuat perencanaan, ini adalah aspek perencanaan teknis. Ya. Kalau tadi perencanaan yang lebih makro. Nah, ini first column. Kolom pertama tadi intervensi logik. Nah, itu kita ada means, ada aktivitas masuknya dari means itu. Nah, result itu adalah output ya. Kalau kita bilang output, project purpose itu adalah outcomes, ya. Overall objective itu adalah impact, ya. Aktivitas kegiatannya. Ya, hari ini kita kegiatannya kuliah online. Outputnya kalian dapat pengetahuan, dapat informasi. Project purpose-nya kalian bisa menjawab soal, ya. Kemudian overall-nya kalian bisa bekerja di masyarakat. Saya kira begitu.
Ya. Second column. Second columns itu adalah objective variable indicators. Jadi kita harus punya indikator. Yang namanya output. Hari ini indikatornya apa? Ya, ada 14 mahasiswa hadir. Ya, itu indikator output. Hadirnya itu output. Tetapi project purpose ada 80% mahasiswa bisa menjawab kuis. Ya. Lalu kemudian overall objektif mahasiswa ke depan bisa menjalankannya tapi kalau ini nanti setelah jadi alumni lah ya. Tapi kita harus punya ini ya indikator-indikator keberhasilan di kegiatan kita. Source of verification kalau ini berarti siap absen ya, resultnya itu absen. Kemudian project purpose itu kita sebut sebagai nilai ya. Nanti lahirlah nilai kalian dapat A, B dan C. Lalu kemudian overall objektif kita melihat alumni nanti ketika kalian jadi alumni ya. Kalian bekerja berapa lama setelah dapat kuliah Pak Asnawi ini ya. Jadi ini asumsinya kalian udah siap dan segala macam ini ya. Oke. Jadi itu di second columns yang harus kalian isi nanti di dalam tugas. Oke, verification tadi sudah jelaskan ya. Untuk resultnya tadi ada absen ya, kemudian ada nilai, kemudian ada kemampuan kerja itu third columns ya. Bagaimana kita memverifikasi ya? Berarti kalau misalnya yang kerja nanti saya tanya sama tempat kalian kerja, gimana Pak? Atau di tempat KP itu ya, gimana mereka ini sudah bisa membuat cap? Bisa? Oke, berarti alatnya itu adalah pernyataan dari dia. Di alat untuk memverifikasinya apa? Ya, jadi kita tidak bisa hanya bilang oh bisa bagus sebenarnya, tapi kita harus verifikasi. Oke. Nah, lalu kemudian vertical logic itu vertikal, jadi dari precondition masuk activities yang kita lakukan itu melahirkan sebuah asumsi. Asumsinya misalnya oh mahasiswanya hadir semua, kemudian lahirlah riset, kemudian dari hadir semua itu kalian mengikuti semua, asumsinya mengikuti semua loh. Ini saya nggak tahu nih kan. Berasumsi saja ini. Ya siapa tahu ini kalian nggak tahu ngapain ini kan karena nggak pakai kamera misalnya ya. Lalu kemudian kalian bisa menjawab kuis, asumsinya berarti kalian udah bisa. Ya, ini vertical logiknya. Nah, jadi nanti kita susun seperti ini. Kira-kira ya. Nah, seperti ini nanti buat matrik seperti ini. Jadi nanti kalau yang namanya cap itu sederhana ya. Kita dalam praktek nanti sebetulnya lebih baik kita menggunakan hanya selembar kertas walaupun mungkin A3, tetapi memberikan gambaran kepada kita secara komprehensif, secara utuh, sebetulnya seperti apa sih nanti ketika didanai. Nah, proposal ini ya, yang dalam bentuk matrik seperti ini yang akan didanai oleh lembaga donor biasanya. Kalau kalian nanti bekerja dengan lembaga donor, mereka minta log frame-nya. Ya, log frame itu ini ya. Nah, kalau ini seperti ini dia akan tahu, oh sekian rupiah saya berikan, kemudian kita bisa pastikan mereka siap. Karena mereka sudah membuat log frame ini. Nah ini contoh log frame yang saya buat. Ya. Bisa kalian lihat nanti. Ya ini nanti bisa kita lengkapi dengan activity dan resource schedule. Ya lebih panjang dia kalau kita mau jalankan itu apa tanggal berapa dan sebagainya, kapan dan sebagainya gitu ya. Misalnya kita melakukan sosialisasi kapan ya, lalu kemudian survei kampung sendiri kapan, lalu kemudian kegiatan memfasilitasi masyarakat untuk membuat analisis masalah dan objektif kapan, lalu kemudian membuat pertemuan untuk membuat strategi kapan dan sebagainya, lalu kemudian menetapkan log frame kapan, lalu kemudian bertindak seperti apa, kapan dan sebagainya. Ya, nanti ini kalian coba, ya ini tidak saya coba sekarang ya. Jadi kita bisa buat nanti stakeholdernya, problem analisisnya, kronologi seperti itu. Ya, nanti ini kalian kerjakan aja di dalam tugas. Ya, oke. Baik, saya kira itu ya untuk ini nanti kalian bisa baca sendiri ya. Jadi ini contoh ya, desain ya dari sebuah kegiatan dari CAP ya. Dia punya worksheet ya. Kalian bisa baca di sini apa yang dikerjakan gitu ya. Nah, ada petunjuk-petunjuk ya. Apa itu problem ya.
dan opportunities dan sebagainya, kemudian mempersiapkan peta, ya, peta dasar, ya, mempersiapkan alat untuk melakukan survei, kemudian mencatat problem, cause, impact, gitu ya. Jadi bisa saja ketika kita melakukan terjun ke lapangan observation, kita mewawancara, ya. Maksudnya bukan kita ya, kita mengajak mereka untuk sama-sama kita wawancara. Jadi kita sudah mendata sebetulnya problem dan cause dan impact-nya. Jadi kita sudah punya sebetulnya bahan ya untuk yang kita sebut dengan bahan untuk problem tree ya tadi. Ya, jadi nanti ketika membuat PowerPoint ya untuk kalian sampaikan, terutama di dalam PowerPoint kedua, nah kita harus menampilkan hal-hal seperti ini supaya bisa lebih operasional ya. Ya, di poin pertama kan kalian lebih banyak bicara soal sebetulnya masalah itu seperti apa ya terkait dengan lingkungan itu, lingkungan pemukiman. Jadi ada lingkungan yang layak itu harus kalian tahu, harus kalian tunjukkan menjadi sebuah gambaran yang ideal, yang normatif. Lalu kemudian kita melakukan survei ya. Nah, di mana nanti mereka sendiri akan melihat ya masalahnya seperti apa dengan ini. Nah, ini spasial secara fisik. Nah, community mapping ya. Nah, ini penting ini ya. Kita menyiapkan di sini arah air, di sini potensi untuk dibuat RTH ya. Nah, ini beberapa tipologi rumah kita sketch yang mungkin perlu kita perhatikan. Nah, kemudian prosedur untuk membuat decide action, tindakan. Nah, ini ada beberapa cara juga untuk menentukan tindakan yang tepat ya. Kalian baca. Jadi saya tidak membatasi ya metode yang kalian pakai, tetapi pada prinsipnya perlu adanya survei, ada analisis, ada perencanaan. Ya, nanti banyak nanti metode kalian untuk survei bisa jadi pakai drone, monggo aja. Ya, tapi melibatkan masyarakat ya. Nah, ini nanti beberapa contoh ya yang kalian bisa lakukan, lalu prepare coordinated plan of action. Oke, saya kira itu dari saya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pemahaman ya yang utuh ya. Paling tidak kalian sekarang sudah tahu apa itu sebetulnya CAP ya, Community Action Planning ya. Nah, gambaran-gambaran produknya ini bisa kita lihat ya. Salah satu yang kita hasilkan sebetulnya lebih banyak pada visi ujungnya nanti adalah kita membuat ini ya, membuat namanya contoh metric load frame ini. Metric load frame ini sebetulnya nanti menjadi sebuah instrumen kita untuk mengajukan proposal. Oke. Baik, adik-adik silakan kalian kalau misalnya ada ingin bertanya ya bisa menyalakan suara atau juga video. Monggo, saya persilakan. Pak, saya Ulfa mau nanya, Pak. Baik. Sebenarnya nanya yang tadi, Pak, di rencana tindak itu kan ada dua ya, Pak. Ada micro dan juga strategic action planning. Nah, itu kalau yang micro sendiri, Pak, setiap rencana kan pasti punya anggaran ataupun setiap program itu pasti membutuhkan anggaran. Nah, untuk dia rencana tindak ini karena dia lebih ke kayak kalau ada masalah dia baru bertindak seperti itu, untuk anggarannya itu berarti di belakang seperti itu ya, Pak? Atau bagaimana? Baik, terima kasih Ulfa. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Tolong diperhatikan adik-adik yang lain semua gitu ya. Jadi salah satu yang menjadi alasan kenapa rencana tindak community ini karena keterbatasan resources ya. Tetapi ada masalah yang harus kita pecahkan. Terkait juga masalah dana. Nah, masalah dana ini tentu saja nanti menjadi salah satu variabel ya ketika kita ingin memutuskan strategi yang kita akan ambil. Tetapi yang jelas micro action planning ini berkaitan dengan permasalahan yang kita hadapi langsung yang sudah sangat tidak memungkinkan kita melakukan apa-apa tanpa kita menyelesaikan masalah itu. Itu kuncinya ya. Tetapi
strategi yang kita ambil apa? Ya kembali lagi ya kepada sumber daya yang kita miliki dengan segala keterbatasan kita. Ya, nah seperti sekarang bisa saja pemerintah sudah menyiapkan setiap kelurahan itu ya sekian bungkus Indomie gitu kan. Nah, berarti kan itu jadi pertimbangan strategi kita kan untuk kemudian kalau diadakan lockdown ya supaya tidak juga mewabah gitu kan. Nah, tetapi bahan makanan harus sampai ke rumah. Nah, misalnya kita kemudian dengan adanya satu peluang di situ ada anak muda yang fisiknya sehat, beberapa orang ya, yang imunitasnya sudah bagus misalnya, yang akan mengantarkan ya Indomie itu gitu ya ke rumah-rumah misalnya. Tidak harus orang yang datang ke sana misalnya gitu ya. Nah, itu kembali kepada nanti ketika kita memilih strategi. Oke, jadi kita harus melakukan tindakan, tidak boleh tidak. Tetapi apa tindakan yang kita ambil kembali kepada resources yang kita miliki. Salah satu adalah anggaran, ya. Ada anggaran, misalnya, ya. Lalu kemudian kita tentu saja akan memilih ya tindakan yang berbeda dengan kalau saatnya kita tidak ada anggaran. Tentu saja seperti itu pengaruhnya, ya. Gitu, Ulfa. Gitu ya penjelasan saya. Jadi semuanya pada ujungnya kita akan berjibaku dengan sumber daya, ya. Nah, makanya kita juga perlu melakukan social mapping, ya. Itu juga salah satu dalam rangka untuk melihat sumber daya. Ya, di lingkungan situ ada juga yang orang yang mungkin anaknya itu kerja di luar negeri, gitu ya. Nah, dia menjadi TKW, gitu ya. Nah, kita data, oh ternyata banyak ini yang anaknya TKW dan uangnya banyak, ya. Nah, ukuran di tempat dia tinggal mungkin kalau di Korea ya biasa-biasa saja, misalnya 20 juta per bulan. Tetapi kalau dia kirim ke sini setiap orang itu 1 juta, ada 200 orang, 200 juta ya. Nah, itu kita lakukan analisis social mapping atau stakeholder analysis itu juga dalam rangka untuk memetakan resources ya yang tersebar di sana. Oh, ternyata ada resources orang yang punya kemampuan untuk mengerjakan katakanlah air bersih ya. Dia cepat karena dia ahli di situ. Tapi karena dana terbatas, nah kita mungkin bisa mintakan dia untuk menjadi orang yang membantu untuk merealisasikan proyek air bersih itu. Itu ya, Alicia, Ulfa ya. Oke. 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 Boleh 2 atau 3 boleh ya. Gimana? Pak, kan itu dua-duanya kan kalau dari segi dana ternyata memang harus disesuaikan dengan resources baik dari yang mikro maupun yang strategik. Nah, ya. Itu kalau misal dari time frame-nya Pak, berarti untuk yang strategik itu lebih jelas Pak? Atau bagaimana? Karena kan tadi kan ada kriteria. Misal tuh air dia akan mungkin antri pada tahun keberapa, pada tahun keberapa, seperti itu Pak. Atau yang berarti yang mikro itu benar-benar langsung tahun pertama selesai atau tahun pertama dilakukan seperti itu Pak? Ya, oke. Yang mikro itu objective problem. Oke, objective problem itu sesuatu problem yang kita tidak harus kita tangani. Oke, masalah nanti kemudian selesainya mungkin baru tahun depan atau 2 bulan lagi. Tetapi ya objective problem kita tidak bisa bergerak. Kita harus selesaikan. Ya, contoh misalnya macet. Ya. Tidak bisa bergerak lagi, ya berarti kan tidak bisa berjalan, maka harus diselesaikan, ya dengan cara apapun, ya. Nah, kita harus mengambil tindakan, tetapi kita kalau dalam proses planning kita berpikir dulu kan, kita menganalisa dulu supaya tindakan kita efektif, gitu. Tetapi time frame kita sangat singkat, karena itu menyangkut masalah objektif, oke. Nah, tolong mungkin perlu bisa dibedakan dengan kriteria based problem dengan anticipated problem. Kalau anticipated problem berarti masalah belum kita hadapi dalam artian begini. Air bersih kita itu masih bagus, normal. Itu strategic planning masuknya, ya. Nah, tapi kalau dimaksud dengan strategic action planning, air bersihnya itu sebetulnya udah kurang. Kita cuma bisa
antri untuk minum gitu, untuk mandi. Nah, itu sudah problem tetapi tidak objektif. Kita tidak bisa tidak mati di situ, ya. Nah, ini Ulfa perlu nanti semua juga adik-adik bisa bedakan antara objective problem, actual problem dengan anticipated problem. Anticipated problem, kita sekarang airnya masih berlimpah ruah. Airnya kalau kita lihat di tes dengan laboratorium, tidak usah dimasak pun bisa langsung kita minum di daerah pegunungan itu. Kira-kira begitu ya, belum tercemar dan sebagainya. Tetapi kita harus ingat kalau seandainya kawasan itu muncul terus, kawasan industrinya muncul terus, penduduk tambah banyak, kemudian air itu juga nanti semakin dibutuhkan oleh orang lebih banyak, itu namanya anticipated kan. Nah, itu kita buat di dalam strategic planning, ya. Tapi kalau strategic action planning itu bukan seperti itu. Ya, bukan pada posisi seperti itu. Strategic action planning sudah kita rasakan masalahnya, ya. Ketika hujan, banjir, tapi banjir itu ya tidak masalah, kita masih bisa ke sekolah, masih bisa ke kampus gitu kan. Tetapi kita sudah merasakan bahwa banjir itu mempersulit kita gitu. Ya harusnya kita bisa segera ke kampus, tapi karena banjir kita mungkin harus toto-toto dulu ya barang-barang kita supaya tidak kebasahan ya dan sebagainya. Nah, tetapi kita masih bisa ya ke kantor dan sebagainya gitu ya. Nah, seperti itu. Itu ya. Lanjut kalau ada, monggo. Terima kasih. Silakan. Ya, sama-sama. Yang lain? Cukup Pak, mungkin Pak. Oke ya. Baik, kalau seperti itu ya sambil kalian ya. Pak, boleh klarifikasi sedikit nggak Pak? Banyak, nggak usah sedikit. Saya berharap banyak ya. Silakan. Ya. Tapi mohon maaf ya Pak, videonya saya matikan karena baru hujan deras Pak. Oke. Siapa ini? Aziza Pak. Aziza, oke ya. Jadi ini Pak, tadi mengklarifikasi, takutnya saya salah tangkap Pak. Kalau tadi dari pertanyaan dari Tiara tadi berarti terkait time management dari strategic action planning maupun yang micro action planning, berarti itu berdasarkan proyeksi masalah itu dapat diselesaikan kapan ya Pak? Jadi bukan kalau misalkan kita perencanaan sekarang kan misal 5 tahunan, 10 tahunan, 20 tahunan ya Pak. Berarti kalau yang action planning lebih ke proyeksi masalah itu dapat diselesaikan hingga tahun keberapa gitu Pak? Oke. Saya tegaskan lagi, kita selesaikan segera, tidak bicara tahunan ya. Kalau mikro ya, kalau mikro kita segera. Jadi kita tidak didrive oleh tahun-tahun gitu loh. Ya, iya. Ada masalah, kita harus segera selesaikan. Gimana caranya? Karena itu udah menyangkut masalah objektif. Oke. Nah, jadi kita bicara, kita mau berencana mau memecahkan masalah ini 3 tahun ya, atau 2 tahun. Enggak. Yang namanya objective problem itu segera. Jadi tidak didrive oleh tahun. Nah, agak berbeda sedikit dengan strategic action planning. Nah, strategic action planning itu biasanya tidak lebih dari 3 tahun. Itu ya, tidak lebih dari 3 tahun atau 4 tahun lah maksimum. Karena kalau 5 tahun namanya udah RPJM, rencana strategi jangka menengah itu ya. Seperti itu. Dipahami? Satu lagi Pak. Iya Pak, sudah paham. Satu lagi Pak, terkait tadi. Kan tadi salah satu resources yang bisa dibahas adalah salah satunya mungkin kebijakan pemerintah untuk wilayah tersebut nih Pak. Kan kalau yang saya baca sebelumnya kan CAP ini salah satu model kerjasama dari bottom up ya Pak, dari masyarakat sendiri ke atas karena memang mungkin pemerintah tidak bisa memfasilitasi keseluruhannya. Nah di sini yang ingin saya tanyakan Pak, terutama di strategic action planning mungkin bagaimana bisa mengkombinasikan rencana yang sebenarnya sudah dibuat oleh pemerintah, misal kayak di permukiman kumuh yang kami angkat kan sebenarnya memang sudah masuk ke yang harusnya ditanggulangi oleh pemerintah kota, tapi kan memang belum sepenuhnya ditanggulangi. Jadi bagaimana mensinkronisasi antara rencana yang memang sudah ada, tapi mungkin jangka panjang atau menengah dengan kita mengenerate masyarakat melalui action planning ini, Pak. Oke, nah ini yang perlu, betul, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi ada namanya
strategic planning. Lalu strategic planning itu dipas-paskan, mungkin ya kesannya seperti itu dengan kegiatan dari bottom up, bottom ya. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Di dalam perencanaan strategik itu ada namanya rencana tahunan, tapi dia tidak sebut rencana aksi sebetulnya. Karena rencana strategik itu didrive oleh sebuah visi ya, bukan karena problem. Itu yang pertama ya. Jadi kita punya di pemerintah itu program ya, dia itu bicara sebetulnya strategik ya, perencanaan strategik di dia, tetapi tiap tahun itu dianggarkan. Nah, lalu kemudian dia ingin tanya sama masyarakat, kamu butuh apa gitu ya, seperti di Musrenbang itu. Musrenbang itu bukan action planning sebetulnya. Musrenbang itu adalah namanya operational planning ya, mengoperasionalkan rencana strategik pemerintah melibatkan masyarakat. Gitu. Bisa dipahami ya. Berbeda dengan action planning. Bedanya sekali lagi saya katakan ada di tadi yang mendrive kita itu karena masalah. Masalahnya masalah di akar rumput, bukan masalah di tingkat kota. Jadi kalau misalnya kota Semarang punya keinginan untuk membuat kampung-kampung tematik, gitu kan? Untuk membangun kota yang lebih menarik dan sebagainya, itu didrive oleh vision. Oke, didrive oleh vision. Nah, kemudian ada anggaran, nah lalu kemudian dia melihat, ya, oh ternyata kampung tematik itu dipas di sini tuh. Nah, kemudian melibatkan masyarakat untuk melakukan perencanaan. Apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan kampung tematik. Itu namanya operational planning sebenarnya, ya. Kalau action planning itu memang didrive oleh permasalahan. Nah, kalau masyarakat melihat itu sebagai sebuah permasalahan, itu boleh saja dikatakan sebagai action planning. Misalnya, kita ingin mengembangkan kampung kita, ya. Kebetulan ada resources di tempat Pemda, ya, untuk mendukung kalau kita buat action planning, kemudian ada Pemda mendukung, ya, untuk dana buat RTH, buat itu nggak masalah gitu ya. Jadi itu namanya strategi action planning karena dia memang berangkat dari masalah ya, bukan dari sebuah visi. Jadi kalau misalnya kita mendampingi masyarakat kemudian merumuskan visi jangka panjang 25 tahun, nah itu sebetulnya kita mendampingi mereka untuk membuat rencana strategik ya. Tapi kalau rencana tindak itu tidak seperti itu. Ya, tetap ada nanti objektif ya, bukan kemudian tidak ada objektif. Tetapi objektif itu berangkat dari problem. Ya, misalnya bahwa kita banyak keluarga miskin di desa A gitu ya. Nah, itu ada problem itu kan. Lalu kemudian kita membuat sebuah objektif ya kan, membangun desa yang mandiri secara ekonomi, ya kan. Nah, tapi memang kalau bisa perlu kita ingat, jangan sampai kemudian kalimat itu menjadi sesuatu yang berspektrum lebih dari 5 tahun. Ya, nah itu menjadi sebuah rencana strategik aja gitu. Ya, tapi ini rencana aksi. Ya, kalau dia kriteria strategi action planning, ya maksimum kurang lebih 3 tahun. 3 tahun kita capai itu. Ya, kita mewujudkan itu. Jadi menyelesaikan masalah itu. Ya, jadi kita tetap bisa, kalau di strategi action planning tetap bisa kita kemudian membangun yang namanya kemitraan ya, membangun kolaborasi dengan pemerintah setempat, pemerintah pusat bahkan dan sebagainya. Tetapi yang mendrive kita membuat sebuah rencana itu adalah problem bukan vision. Ya, kalau vision kita wujudkan tiap tahun kita membuat sebuah perencanaan kegiatan, itu namanya rencana operasional. Namanya renov ya, ada renstra rencana strategik, ada renov rencana operasional. Nah, rencana operasional itu biasanya terjemahan ya tahunan dari rencana strategik. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ingat, bedanya adalah didrive oleh apa? Didrive oleh problem atau didrive oleh sebuah vision. Problem berarti ada 2 level, objektif dan problem yang dirasakan berbasis kriteria. Good. Yang lain ada lagi?
Silakan. Oke, kalau nggak ada, sambilan kalian buka kulonnya. Baik, Pak. Ya. Nah, kalian ambil di situ kuis ya. Kalian klik kuis itu. Nanti kita mulai sama-sama ya. Udah? Bagaimana? Sudah bisa? Sebentar Pak, lagi login Pak. Oke. Passwordnya bahagia ya. Sudah ada yang bisa buka?
Kalau udah selesai, bisa langsung absen. Kurang 5 menit lagi ya waktu untuk absen. Oke, ini udah absen semua ya. Baik, adik-adik semua. Kuliah kita sudah berakhir. Gimana tadi soalnya? Bisa dijawab semua? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Baik, kalau begitu, ada pertanyaan barangkali yang mau kalian tanyakan atau terkait dengan masalah-masalah teknis kita menyelenggarakan kuliah juga boleh, nggak apa-apa. Ada masukan atau bagaimana? Pak, untuk pertemuan yang dulu ke-5 tidak jadi itu, berarti akan penggantinya kapan ya, Pak?
Ya ini sebenarnya pertemuan ke-5 itu ya pertemuan ke-7 ini. Oh. Jadi kemarin itu ada salah paham kelihatannya ya, ketika melihat jadwal itu kosong gitu loh. Sehingga saya sempat mengatur pertemuan topiknya jadi agak sedikit keliru. Jadi harusnya itu memang saya lebih banyak berbicara masalah cap dulu. Tapi karena kemarin waktunya belum salah paham, jadinya bicara cap ini di pertemuan ke-7. Jadi sebetulnya itu di pertemuan ke-5 ini sebetulnya. Berarti ini absennya memang 1 kali ya, Pak? Ya, ini absen pertemuan ke-5 seolah-olah. Atau nanti kita akan tetap ada pertemuan ke-5 lagi nanti Bu Nani kan sudah kemarin pertemuan ke-5 Bu Nani ya. Ini seolah-olah pertemuan ke-6, berarti Bu Nani nanti akan ngisi di tanggal 2 ya. Berarti itu kan pertemuan ke berapa itu? Ke-7 berarti Bu Nani seolah-olah ya. Nah, nanti kita habis UTS baru kita pertemuan berikutnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya, jaga kesehatan ya. Jangan keluyuran ya. Kita harus social distances. Ya. Oke, yuk. Iya, Pak. Oke, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih ya, Pak. Ya, sama.